Udah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MF2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul aplikasi booking antrian barbershop online, yaitu Cukurkuy. Next. Dengan anggota Nawal Aufa, Azandi Muhammad, Zaid Arik Syafici, Irsyad Priyatna, Kiki Baihaki, dan Adi Miftahul Jannah. Untuk pokok bahasannya ada latar belakang, metodologi, dan juga temuan. Jadi latar belakangnya ini seiring dengan perkembangannya zaman, setiap orang terutama pria ingin tampil menarik di berbagai kesempatan. Salah satunya yang dapat dilakukan oleh mereka ialah dengan memperbaiki potongan rambut mereka, yaitu dengan mengunjungi barbershop. Tapi di barbershop itu biasanya ramai dengan pengunjung dan antrian yang cukup padat. Next. Oleh sebab itu, kami menawarkan solusi untuk mengatasi antrian pada barbershop yang padat tersebut dengan menerapkan metode booking antrian barbershop secara online. Untuk metodologi yang digunakan ada Affinity, Visioning, Use Case, dan Flowchart. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Affinity. Yang pertama ada identitas. Identitas ini adalah identitas dari ke-6 user yang telah kami wawancarai dengan kendala yang berbeda-beda. Kendalanya ada user yang menunggu terlalu lama, tidak diberikan nomor urut, dan juga antrian yang sangat panjang. Next. Kemudian ada juga suasana tempat. Suasana tempat ini yang dirasakan oleh user selama berada di barbershop, seperti tempat duduk yang penuh, kurangnya tempat duduk, atau tidak disediakannya tempat duduk. Untuk pelayanannya sendiri mungkin sepadan dengan kualitas yang diberikan oleh barbershop masing-masing dengan harga 30 ribuan sekali cukur rambut, dan itu merupakan harga yang standar. Kegiatan saat mengantri di barbershop yang dilakukan oleh user itu ada yang membaca koran, ada yang bermain HP, dan sebagainya. Next. Kemudian ada solusi yang diberikan oleh user terhadap masalah antrian ini. Untuk itu ada sistem yang diinginkan oleh user, yaitu dengan membuat aplikasi berupa antrian barbershop dengan sistemnya dibuat secara online ataupun digunakan sistem booking pada aplikasi online tersebut. Kemudian untuk keefektifan sistemnya lebih cepat, cukup efektif, dan sistem antrian ini juga dibuat harus lebih efektif. Untuk kelebihan lainnya, user memberikan solusi yaitu bisa tunggu di mana saja, bisa dilakukan booking terlebih dahulu, dan juga tentunya aplikasi ini dibuat untuk mempermudah user itu sendiri. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya ada visioning. Jadi sebelum melakukan visioning ini kami melakukan brainstorming dari setiap anggota. Dan dari brainstorming tersebut kami mendapatkan vision yang akan kami kembangkan pada aplikasi. Di antaranya pelanggan dapat melihat urutan secara real time pada aplikasi. Urutan nomor urut yang telah dipanggil akan diberi tanda oleh pemilik. Pelanggan dapat mensensor antrian yang diambil pada aplikasi. Pelanggan mendapat rekomendasi barbershop terbaik. Dan pesanan akan otomatis dibatalkan jika waktu antrian sudah mendekati jadwal tutup. Dan terakhir, pelanggan dapat menggunakan kode QR untuk mengambil nomor antrian di tempat. Selanjutnya ada use case. Use case ini merupakan salah satu metode analisis yang kami lakukan. Berikut merupakan diagram yang kami lakukan, yaitu ada pelanggan dan juga penjual. Untuk menggunakan aplikasi ini, si pelanggan harus melakukan login, daftar akun, mencari barbershop yang tidak terlalu ramai, mengambil nomor antrian secara langsung, mengambil nomor antrian pada aplikasi, mendapatkan pemberitahuan urutan secara real time, dan juga nomor antrian yang dipanggil akan mendapatkan pelayanan. Dan yang terakhir, si user atau juga penjual dapat mensensor antrian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, metode selanjutnya ada flowchart yang merupakan bagian untuk mewakili algoritma prototipe yang akan dibentuk. Untuk fitur yang pertama itu ada fitur login dan daftar aplikasi, di mana user akan melogin aplikasi dan jika belum ada akun maka mereka akan mendaftar terlebih dahulu. Ini bisa kita lihat alur dari cara mendaftar atau login dari aplikasi. Selanjutnya, untuk fitur yang kedua ada rekomendasi barbershop. Di sini pelanggan atau user dapat mendapat rekomendasi barbershop terbaik dengan antrian tidak terlalu ramai pada aplikasi sesuai lokasinya. Selanjutnya, ada fitur scan QR. Ini biasanya ini dilakukan untuk user di mana saat dia mengambil antrian pada tempat barbershop tersebut. Selanjutnya, ada fitur antrian. Di sini pelanggan dapat meng-cancel antrian. Kita bisa lihat saat dia ingin meng-cancel antrian, apakah iya atau tidak. Jika iya, maka akan kembali ke dashboard, dan jika tidak, maka kembali ke untuk melihat nomor antrian yang sudah ada. Next. Kemudian ada fitur update antrian pada barbershop. Di sini pesanan akan otomatis dibatalkan oleh pemilik jika waktu antrian sudah mendekati jadwal tutup. Bisa kita lihat dari bagian yang sudah ada, jika user ingin membooking atau mengambil antrian dan saat dia mengambil antrian itu barbershop-nya akan tutup, maka otomatis akan dibatalkan oleh pemilik dan bisa mereschedule jadwalnya kembali. Next. Itu ada fitur lainnya seperti maps, pesan, kontak, dan jadwal operasional barbershop. Di sini user dapat mencari alamat, user juga dapat melihat pemberitahuan yang dikirim oleh pihak barbershop pilihan, menghubungi pihak aplikasi tentang keluhan, dan melihat jadwal operasional barbershop. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, untuk selanjutnya ini temuan-temuan yang kami dapatkan ada 3, yaitu Value Proposition Canvas, Business Model Canvas, dan High Fidelity Prototype. Untuk Value Proposition Canvas sendiri terbagi atas 2 segmen. Ada Value Proposition-nya sendiri dan Customer Segment. Untuk Customer Segment-nya sendiri, di sini ada tiga blok ya. Ada customer job, ada gains, dan ada pains. Untuk customer job-nya sendiri, di sini customer biasanya nyari barbershop yang antrian nggak rame, ngambil nomor antrian secara langsung, ngambil nomor antrian pada aplikasi, dapat pemberitahuan secara real time, dapat cancel antrian, dan nomor yang dipanggil akan dapat pelayanan. Untuk gains-nya sendiri, dapat pemberitahuan antrian secara real time, pelanggan bisa lihat jumlah antrian pada aplikasi. Untuk pains-nya sendiri, tidak ada nomor antrian, tidak ada pemberitahuan antrian secara real time, antriannya tidak beraturan. Sedangkan untuk segmen value proposition-nya sendiri, di sini juga ada 3 blok ya, ada product and service, gains creators, dan pain relievers. Untuk product and service-nya itu aplikasi antrian online barbershop Cukur Kui. Untuk gains creator-nya sini ada kita dapat membatasi antrian, kita dapat menerima dan meng-cancel antrian tersebut. Untuk pain relievers sendiri, pelanggan bisa mendapat rekomendasi barbershop terbaik dan tidak terlalu ramai. Pesanan akan otomatis dibatalkan jika waktu antrian mendekati jadwal tutup. Urutan nomor urut yang telah dipanggil akan diberi tanda oleh pemilik. Pelanggan dapat melihat urutannya secara real time di aplikasi. Selanjutnya untuk bisnis model canvas. Di bisnis model canvas di sini terbagi atas 9 blok ya. Ada key partners, key activities, key research, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structures, dan revenue stream. Untuk key partnernya sendiri di sini ada 3, ada pihak barbershop-nya sendiri, penyedia infrastruktur, dan investor. Untuk key activities-nya di sini melakukan pengembangan aplikasi, melakukan design thinking, menghubungkan pengguna dengan tempat barbershop. Untuk key research-nya sendiri,
ada pihak barbershop terkait, ada perancang aplikasi, dan untuk value proposition ya, di sini dapat pemberitahuan antrian secara real time, dapat mengetahui antrian barbershop yang tidak terlalu ramai. Untuk customer relationship-nya sini ada dua, ada membuat sejumlah promo dan diskon, dan terdapat reward dari setiap poin yang terkumpul. Untuk channelnya sendiri, di sini ada website, ada Play Store dan App Store, dan ada juga media sosial. Untuk customer segmen di sini ada pelajar atau mahasiswa, orang dewasa, anak-anak, serta pemilik barbershop dan tukang cukur itu sendiri. Untuk cost structure-nya di sini ada biaya pengembangan aplikasi, mobile, dan web, serta ada biaya pemasaran juga. Dan yang terakhir untuk revenue stream, keuntungan itu didapat dari kerjasama dengan barbershop dan banyaknya jumlah download aplikasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah high fidelity prototype. Di sini kami akan sedikit mendemokan prototipe dari aplikasi yang kami buat. Itu kami menggunakan Figma. Nah, di sini aplikasi kami bernama Cukurkuy yang dimulai ketika kita membuka aplikasi tersebut dimulai dengan klik selanjutnya ini. Selanjutnya di sini ada fitur login. Jika tidak memiliki akun, terlebih dahulu kita mendaftar. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi username, email, dan juga password. Selanjutnya kita mengisi atau menambahkan foto profil kita. Langsung saja. Nah, jika akun sudah terbuat, kita akan masuk ke menu dashboard. Di menu dashboard di sini terdapat berbagai fitur, yaitu di sini fitur untuk memproses akun kita. Lalu ada juga fitur untuk mencari barbershop yang kita inginkan, ada fitur scan QR, antrian, promo, juga terdapat rekomendasi, update barbershop, kontak, map, email, serta notifikasi. Di scan QR ini fitur yang berfungsi untuk jika kita berada di tempat barbershop, itu kita ketika mengambil nomor antrian tidak perlu seperti ditandai di kertas gitu. Kita bisa hanya langsung scan saja. Selanjutnya ada fitur antrian. Di sini menampilkan antrian berapa yang sedang berlangsung di suatu barbershop gitu, yang kita pilih. Di sini kita juga bisa melihat nomor antrian kita ke berapa. Nah, di sini nomor antrian kita nomor 18 di barbershop yang kita pilih. Di sini juga ada fitur promo yang akan memberikan promosi-promosi jika terus berlangganan menggunakan aplikasi ini. Di sini juga ada fitur rekomendasi. Di fitur rekomendasi ini terdapat berbagai macam pilihan barbershop yang bisa kita pilih. Misalnya kita pilih mini barbershop. Di sini bisa diketahui jika kita ngambil barbershop yang ini, kita akan mendapatkan antrian bernomor 18. Berarti masih ada 17 nomor lagi yang sedang mengantri di barbershop tersebut. Jika kita mengambil nomor antrian ini, maka kita akan berhasil gitu dan kembali ke dashboard. Nah, di sini ada juga update tentang barbershop yang menampilkan informasi secara real time, berapa yang sudah selesai, berapa yang sedang dilayani, dan berapa antrian yang sedang menunggu antrian gitu. Di sini juga terdapat fitur kontak yang dapat menghubungi tim kami selaku pengembang dari aplikasi tersebut. Juga terdapat fitur map yang menampilkan posisi Anda dan posisi dari barbershop, apakah ada di sekitar Anda atau tidak gitu. Selanjutnya ada fitur pesan, atau ini memberikan atau hampir sama seperti fitur kontak tadi. Tapi di sini juga kita bisa berhubungan dengan barbershop yang kita pilih. Selanjutnya adalah fitur jam operasional yang memberikan informasi tentang jam kerja dari berbagai barbershop yang ada di sekitar Anda gitu. Mungkin sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.